Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita sampai pada bab 19. Bab Fiman sanna sunnatan hasanatan au sayyi'ah. Bab tentang orang yang memulai satu sunnah yang baik atau memulai satu sunnah yang jelek. Assalamualaikum. Kita kemarin sudah membaca semua hadisnya dan sudah kita bahas kecuali hadis nomor 171. Nah, itu kita akhirkan dan kita baca malam ini. Nomor 171. Kalau diterjemah mungkin ada yang nomornya 176. Ya, 100 apa? 76. Baik, dari Abu Amr, namanya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kunna fi sadrin nahar inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama dengan Nabi di awal siang. Faja'ahu qaumun uratun mujtabi an-nimar awil aba. Maka datang ya satu kaum yang mereka ini pakaiannya aba, ya, aba ini seperti pakaian yang sangat sederhana, kain yang sederhana, ya. Jadi seperti orang yang letakkan kain, ya, pada pundaknya, ya. Jadi pakaiannya ini bukan pakaian yang semestinya, ya, karena miskinnya. Kenapa? Karena miskinnya. Mutaqallidi asuyuf, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka. Jadi pakaiannya tidak seperti pakaian umumnya, sangat sedikit, ya, seperti pakai aba, dan menggantungkan pedang-pedang mereka di tubuh mereka tentunya, ya. Amatuhum min mudhar, kebanyakan mereka atau kuluhum semuanya dari mudhar. Mudhar ini semacam suku, ya. Kata ma'ara wajuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka melihat itu wajah Nabi berubah. Berubah apa kira-kira? Merasa kasihan. Merasa apa? Ini orang-orang ini miskin. Tidak punya pakaian, ya. Jadi pakaiannya seadanya. Sehingga nampak pada wajah Nabi itu berubah karena kasihan. Lima ro'abihim minal faqah, karena kefakiran mereka. Sadaqala tsumma kharaja, kemudian Nabi masuk rumahnya, lalu kemudian tidak lama beliau keluar. Fa'amara Bilalan fa'adzana wa aqam. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk adzan, ya. Kemudian beriqamat, fasalla, kemudian salat, summa khotobah, kemudian beliau berkhutbah. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu dari Adam. Kemudian dibacalah ayat itu oleh Nabi sampai pada akhir ayat, innallaha kana alaikum raqiba. Sungguh Allah itu, ya, mengawasi kalian. Ya, sangat mengetahui, mengawasi kalian.
An-Nisa ayat 1. Wal ayatul ukhra allati fi akhiril hasyr. Kemudian Nabi juga membaca ayat yang terakhir dari surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok, yakni hari kiamat. Maka mendengar itu, ya, atau Nabi melanjutkan ucapannya, tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min thawbihi, min sa'i burrihi, min sa'i tamrihi. Maka hendaknya seseorang itu bersedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, ya, dari bajunya, dari tepung, ya, tepung, karena di sana makanan pokok mereka adalah tepung, gandum, dan juga dari satu sok buah tamar, ya, ini buah kurma. Jadi Nabi itu mentasjid, memberikan semangat kepada para sahabat untuk bersedekah dengan dinar, dengan dirham, dengan baju, ya, dengan kurma, dengan gandum. Hatta qala walau bisyiki tamrah. Dan hendaknya seorang juga bersedekah walaupun separuh buah kurma. Jadi silahkan yang mau sedekah dengan uang, monggo, dirham atau dinar. Yang sedekah dengan bajunya, monggo, dengan satu sok tepung gandum atau dengan buah tamar. Satu sok itu sekian, ya. Satu sok itu apa? Sekian. Berapa kali? 4 kali ini. Satu sok itu 4 mud. 1, 2, 3, 4. Kalau sekarang menurut Majelis Ulama Indonesia sekitar 3 kilo, ya. Satu sak itu sama dengan ukuran zakat fitrah. Dan kalau tidak mampu, silahkan bersedekah dengan separuh buah kurma. Bayangkan, buah kurma separuh, silahkan, tidak ada masalah. Allah tidak melihat besar kecilnya. Maka mendengar itu, faja'a rajulun minal ansor. Tiba-tiba ada datang seorang laki-laki dari golongan Ansor, bisuratin kadat kafahu ta'jizu anha. Membawa sekantong makanan, ya, yang hampir-hampir kedua tangannya ini penuh dengan kantong makanan itu, ya. Tidak bisa membawanya. Jadi karena banyaknya sekian ini, ya. Sehingga hampir tidak kedua tangannya itu bisa untuk membawanya. Ya. Karena banyaknya isinya. Balqat ajizat, bahkan telah tidak mampu untuk membawanya atau menampungnya. Jadi mau tumpah itu. Suma tataba'an nas. Nah, melihat itu orang-orang ikut-ikutan. Ikut-ikutan yang baik. Hatta ra'aitu kumain min ta'amin wasiyab. Hingga aku melihat 2 gundukan, ya, terkumpul dari sedekah orang-orang itu, ya, yang isinya makanan atau pakaian. Masya Allah, sahabat ini langsung, ya, melihat ada temannya bersedekah, langsung mereka ini ikut-ikutan. Yang tadinya tuh orang membawa sampai nggak mampu, diikuti sampai terkumpul 2 gunungan berupa makanan dan pakaian. Hatta ra'aitu wajah Rasulullah yatahallal ka'annahu muthabah. Hingga aku melihat wajah Nabi itu bercahaya, bersinar seperti benda yang disebut emas, kekuningan. Jadi cerah. Maksudnya menjadi karena gembiranya. Sebab orang itu kalau gembira itu kan wajahnya talak-lak, bercahaya. Kalau lagi sedih, wajahnya gak ada cahayanya, usut. Nah, maka Nabi senang sekali. Maka Nabi bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falau ajruha. Siapa yang memulai dalam Islam satu sunnah yang baik, maka baginya pahala itu, pahala sunnah itu. Wa ajru man amila biha, dan baginya pahala orang-orang mengikuti kebaikan tadi. Maksudnya apa? Maksudnya tadi itu kan ada seorang Ansor memulai sedekah. Dengan sebab dia yang lain ikut, maka orang Ansor ini dapat pahalanya sendiri dan dapat pahala sedekah dari orang-orang lain yang mengikuti dia. Masya Allah, ya. Min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujrim syai'. Tanpa mengurangi pahala mereka semua.
Jadi artinya ya, pahala orang-orang yang mengikuti dia itu tidak kurang. Ya, karena si yang beri contoh ini mendapat pahala sama dengan mereka, tidak kurang tetap. Ya, hanya orang yang memulai mendapat ganjaran sebanyak orang yang mengikuti dia. Sebaliknya, wa man sana fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha. Siapa yang mulai satu sunnah yang jelek, maka baginya dosanya dan dosa sebanyak orang-orang yang mengikutinya. Min ba'di min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya, jadi dia dapat dosanya dan dosa sejumlah orang yang mengikuti keburukannya. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah, apa faedah dari hadis ini? Baik. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang kekurangan. Jadi beliau itu merasa apa? Hatinya tersentuh. Ya, hatinya merasakan sedih karena melihat di sebagian dari sahabatnya ini dalam keadaan miskin. Ya, tidak berpakaian atau pakaiannya sangat sederhana, hanya kain saja. Ya, kasihan ya. Nah, itulah seharusnya pemimpin. Dia harus ikut merasakan kesusahan orang-orang yang dipimpinnya. Ikut sedih dengan kesedihan mereka. Jangan sampai seorang pemimpin itu rakyatnya menderita, susah, dia sendiri apa? Seneng-seneng. Tak boleh. Pemimpin itu harus ikut merasakan kesusahan rakyatnya. Makanya Nabi itu termasuk orang yang sangat menjadi teladan dalam masalah ini. Ya, beliau itu biasa makan paling akhir. Ya, dan beliau itu kalau lapar lebih lapar daripada umatnya. Pernah ketika perang Khandaq itu, ketika kaum muslimin dikepung oleh 10 pasukan musyrikin, sehingga mereka akhirnya kekurangan pangan. Maka sahabat dalam keadaan menggali parit, tidak makan. Ketika mereka itu ditanya oleh atau melihat satu dengan yang lain, di antara Abu Bakar As-Siddiq, diperlihatkan apa perutnya. Ternyata perutnya ini diikat tali yang ada batunya 2. Nah, ini biasa di orang-orang zaman dulu, bahkan di Indonesia. Kalau lapar, biasanya perutnya diikat tali ada batunya. Kenapa? Untuk mengganjal, supaya kerasa kenyang, padahal tidak ada isinya. Jadi seperti itu para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Itu orang-orang kita zaman dulu sempat mengalami cerita dari orang-orang terdahulu itu di Indonesia juga begitu. Ya diikat supaya apa? Gak merasa lapar. Mengganjal sementara. Nah kemudian melaporlah Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini lapar ju. Maka apa? Nabi mengangkat kainnya. Ternyata perutnya ada ikatan batu. Berapa batunya? 3. Berarti apa? Para sahabat tidak makan 2 hari, Nabi tidak makan 3 hari. Itu pemimpin. Itu pemimpin. Nah ini, hari ini hampir punah pemimpin seperti ini ya. Baik, maka dari itu hadirin sekalian, kalau jadi pemimpinan, apapun tingkatannya termasuk RT, ya yang paling rendah lah, harus betul-betul perhatian kepada yang dipimpin. Ya, jangan sampai melupakan orang-orang yang menderita, orang kekurangan. Hati-hati ditanya di hadapan Allah. Kalau sampai ada orang ya yang dipimpinnya kelaparan, kekurangan, dia bisa bantu tapi dia diam, tidak peduli. Nanti dia akan ditanya di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian memimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Oke, yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan tentang kegembiraan Nabi karena kegembiraan orang-orang miskin. Jadi ketika Nabi pertama sedih melihat orang-orang miskin menderita, beliau ikut gembira ketika mereka gembira. Setelah dikumpulkan banyak sedekah dari sahabat, 2 gunungan, ya, ada yang makanan, ada yang berupa pakaian. Nabi apa? Senang, ikut gembira. Kenapa? Orang-orang miskin sudah terpenuhi kebutuhannya. Nah begitu. Jadi seorang pemimpin itu jangan sampai gembira sebelum rakyatnya sejahtera. Seperti itu. Jadi merupakan tabu ya, pemimpin senang-senang gembira, sedang masih ada rakyatnya masih susah, itu tabu sekali. Lihat Nabi. Ya lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah.
Jadi pemimpin itu kalau bisa terakhir gembira. Sejahterakan dulu rakyatnya, baru dia. Begitu. Yang berikutnya. Hal ini menunjukkan tentang bagaimana cepatnya para sahabat Nabi itu memenuhi perintah Nabi. Ya, Nabi hanya memberikan himbauan. Seorang hendaknya bersedekah dengan dinarnya atau dirhamnya atau dengan makanannya, dengan pakaiannya langsung disambut oleh sahabat. Nah, inilah yang bedanya antara sahabat Nabi dengan kita. Sahabat Nabi itu diperintah sekali, diamalkan. Kalau kita bolak-balik nunggu hadis gak diamal loh. Itu lagi. Oh, nggak beri contoh ya. Jadi kita itu begitu, ya, diperintah sama Nabi, kita tahu hadisnya, tapi tidak diamalkan. Nah, sahabat tidak langsung dikerjakan. Baik, yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan seorang yang memberi contoh dari kalangan sahabat Nabi, ya kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain. Nah ini jadilah orang-orang yang suka memberi contoh yang baik. Jadilah kunci-kunci kebaikan. Jadilah teladan. Nah ini penting sekali. Baik teladan dalam rumah tangga, teladan dalam kerabat kita, teladan di tempat kerja, teladan di masyarakat, maka jadilah teladan. Contoh yang baik, jangan menjadi contoh yang buruk. Itu orang Islam. Ya, jadi jangan sampai kita nanti dicela Islamnya ini gara-gara kita. Jadi mari kita menjadi contoh yang baik. Makanya kita harus jaga ucapan, jaga perbuatan, ya. Tindakan itu penting sekali. Karena kita akan dilihat. Oh itu loh, orang-orang yang biasa jamaah ke masjid. Gimana ngomongnya? Gimana perilakunya? Kita sebagai kepala rumah tangga ditanya nanti. Dilihat istri, dilihat suami, ya dilihat anak. Ibu juga gitu, dilihat sama anaknya. Hati-hati. Jadi jadilah apa? Teladan yang baik. Hati-hati. Yang berikutnya di sini menunjukkan bahwasanya siapa yang memulai satu kebaikan kemudian ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya sendiri dan pahala kebaikan semua orang yang mengikutinya. Itu enaknya jadi teladan itu. Makanya panjenengan kalau ingin ya dapat pahala terus-menerus, walaupun kita sudah mati di bawah tanah, ya, dan kita kalau mati di bawah tanah kan tidak bisa beramal lagi ya. Kata Nabi, idza mata bunu adam in qata amaluhu. Kalau manusia mati terputus amalnya kecuali 3. Nah, kalau kita ingin termasuk orang-orang yang pahalanya amal kita ini terus mengalir walaupun kita sudah mati, di antaranya apa? Jadilah teladan yang baik. Nah, kalau kita ngajari misalnya suatu kebaikan di kampung, seorang kampung itu niru. Terus kemudian orang kampung yang sekarang ini mengajarkan kepada anak-anaknya. Generasi setelahnya ditiru lagi. Kemudian generasi setelahnya mengajarkan ke setelahnya lagi. Kita mati apa? Pahala kebaikan masih mengalir kepada kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, coba kita sebelum mati kita tanya kebaikan apa yang sudah kita tularkan kepada orang lain yang akan ditiru, dilanjutkan. Baik di keluarga misalnya, atau di masyarakat di kampung. Apa kebaikan yang sudah kita tularkan, yang itu nanti akan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Kita harus tanya itu. Ya, mumpung kita masih hidup. Ya, kenapa? Karena luar biasa. Orang yang memberi contoh yang baik ditiru akan terus mendapat kebaikannya, pahalanya sampai hari kiamat. Selama contoh yang baik itu ditiru oleh orang lain. Sebaliknya, hadis ini juga menunjukkan tentang bahayanya menjadi contoh yang jelek. Ya, kalau kita memberikan contoh yang jelek, kemudian ditiru oleh orang-orang, ya maka kita mendapatkan dosa kita sendiri dan dosa orang yang meniru. Makanya hati-hati di kampung, apalagi jadi pimpinan, jadi RT, jadi RW, lurah, camat, ya hati-hati. Misalnya lingkungan RT mengadakan kegiatan yang dulu tidak ada. Kegiatan ini isinya maksiat. Akhirnya apa? Dilakukan. Diteruskan oleh RT-RT setelahnya. Apa yang terjadi? Sampai hari kiamat. Dia bertanggung jawab, dapat dosanya,
dan dosa wong sak kampung sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya, hati-hati. Baik. Yang berikutnya di sini menunjukkan tentang keutamaan sedekah kepada para fuqara wal masakin. Keutamaan sedekah kepada orang-orang fakir dan miskin. Nah itu, makanya kalau bisa kita yang punya kelebihan ada selain tentu sedekah yang wajib, ya ini nafkah kepada istri, kepada anak. Kalau memang masih punya kelebihan harta, coba biasakan sedekah kepada fuqara dan masakin. Dimulai dari kerabat kita dulu. Ya, paman-paman kita, ponak-ponakan. Kalau ada yang kurang dan kita punya uang, punya dana, diberilah semampu kita. Ya, kalau sudah di luar kita, di luar kerabat, tetangga misalnya. Ya, jangan sampai apa? Ada bagian dari masyarakat yang butuh dan kita mampu, lalu kita membiarkan, tidak peduli. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Sampai Nabi mengatakan, "Man la yahtamu bi amril muslimin falaysa minna." Orang yang tidak peduli dengan kepedihan urusan orang yang beriman, maka dia bukanlah termasuk golongan kami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali para hadirin. Baik. Kita lanjut kepada bab berikutnya. Bab 20 fit dalalati ala khairin wa du'ai ila huda au dolalah. Bab tentang memberikan petunjuk kepada kebaikan dan mengajak orang kepada petunjuk atau mengajak orang kepada kesesatan. Bab ini mirip dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya memberikan contoh, kalau ini apa? Memberi petunjuk, mengajak. Ya, ngajak, mendakwai. Dakwah kepada kebaikan atau kepada keburukan. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Qasas, "Wad'u ila rabbik." Dan serulah manusia ke jalan Tuhanmu, kepada Tuhanmu. Ini menunjukkan para hadirin yang dirahmati Allah taala, hendaknya setiap kita, walaupun bukan ustadz, walaupun bukan ulama, ada kewajiban yang namanya fardu kifayah di umat ini, yaitu untuk menyeru manusia kepada Allah semampu kita. Ya, kalau kita tidak bisa ceramah, ngajak orang hadir di ceramah, di ngaji, itu cukup termasuk. Kalau kita tidak bisa ngirimkan, silakan kirimkan video-video dakwah, itu termasuk mengajak. Ya, jadi intinya apa? Mari kita menjalankan tugas mengajak manusia kepada Allah. Ini. Yang kedua apa? Ya ini mengajak itu kepada Allah bukan kepada kelompok. Ini penting sekali. Penting sekali. Jadi tujuan dakwah itu apa? Mengajak agar orang menyembah Allah, bukan kepada kelompok. Ya, hati-hati nih. Kadang-kadang sebagian kita ini banyak bahkan kelompok itu lebih penting daripada apa? Islam itu sendiri. Betul apa enggak? Akhirnya bertengkar gara-gara beda kelompok. Fanatik kelompok. Ya, tukaran karena kelompok. Bahkan bunuh-bunuhan juga karena kelompok. Halah. Kita ini mengajak orang kepada Allah. Ya, agar orang itu mau menyembah Allah. Mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai orang-orang beriman ini, Islam ini pecah gara-gara apa? Kelompok. Ini termasuk apa? Perkara jahiliyah. Ya, sampai di zaman Nabi itu ada orang bertengkar, ya, pemuda-pemuda dari kalangan muhajirin dan ansor, yang ada pertengkaran biasa anak muda. Maka yang muhajirin mengatakan, manggil, wahai muhajirin, kemari. Yang ansor juga gitu, wahai ansor, datang. Artinya apa? Saling memanggil kelompoknya untuk membela. Ya, akhirnya datanglah orang-orang ansor, sebagian dari mereka dan sebagian orang ansor muhajirin. Ya, ada apa sih ini? Ternyata cuma perkara sepele, Pak. Hanya antara apa, ada perselisihan antara dua pemuda muhajirin dan ansor. Maka Nabi tahu, mendengar marah beliau. Abidak wal jahiliyah. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah ini kalian saling menyeru? Ya. Jadi saling membela kelompok hanya gara-gara ini kelompok saya.
Ya, da'uha fa inna muntinah. Tinggalkan seruan jahiliyah itu. Ya, ini fanatisme golongan. Kenapa? Seruan kepada golongan itu berbau busuk. Nabi sini yang mengatakan berbau busuk, muntinah. Hampir-hampir ini berbahaya ini seruan-seruan ini. Padahal muhajirin ansor itu apa? Nama yang mulia. Disebut dalam Al-Quran. Allah sendiri menamai muhajirin dan ansor. Muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansor adalah yang menolong muhajirin. Tapi kalau seruan ini dijadikan pertempuran, permusuhan, jadi jelek. Apalagi nama-nama yang bukan muhajirin dan ansor. Apalagi. Ini ansor muhajirin ya, bukan ansor yang lain. Ya, jadi gitu. Ya baik, makanya jangan gampang diadu. Berikutnya, surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Yang artinya serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik lagi. Ayat ini para hadirin sekalian memberikan gambaran tentang bagaimana cara orang berdakwah. Ya, sesuai dengan orang yang didakwah. Kalau orang itu tidak tahu ilmu, ya, tidak tahu ilmu ini, maka ajari ilmu. Ajari mereka ini yang benar. Kerjakan yang salah ini. Ini yang dimaksud dengan kalimat pertama. Serulah orang ke jalan Allah dengan cara hikmah, artinya dengan ilmu. Yang kedua, kalau dia sudah tahu, sudah ngerti, sudah pernah ngaji, terus melanggar. Bukan dia karena tidak tahu, tapi apa? Karena memang kalah dengan hawa nafsunya, maka diajak dengan memberi nasihat. Ini yang dimaksud dengan apa? Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Contoh, bukan kamu sudah tahu kalau ini dilarang. Iya, ayolah, takutlah kepada Allah. Kamu sudah tahu ilmunya, sudah tinggalkan. Atau sudah tahu ilmunya, tidak melaksanakan. Bukan kamu sudah tahu bahwasanya sholat di masjid itu pahalanya besar. Ya, 27 derajat, ayo. Kapan lagi? Itu namanya nasihat. Bagi orang yang sudah tahu, tetapi apa? Tidak mengamalkan ilmu. Nah yang ketiga, dan bantahlah dengan cara yang lebih baik. Kepada siapa ini? Seruan ini, cara ini. Kepada orang yang menentang. Jika ada orang menentang dakwah, debat dengan yang lebih baik. Bukan debat kusir, debat dengan ilmu. Debat dengan cara lebih baik. Ya, ini 3 metode dalam apa? Dakwah. Pertama apa? Kepada orang yang tidak tahu, ajarkan ilmu. Kepada yang sudah tahu, tapi melanggar, beri nasihat yang menyentuh. Dan yang ketiga, bagi yang membantah, bagi yang menentang, maka bantah dengan cara yang terbaik. Itu. Ini 3 metode apa? Dakwah. Yang berikutnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Al-Maidah ayat 2. Dan hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam apa? Dosa dan permusuhan. Baik, ini ayat ini hadirin sekalian anjuran untuk kita saling mendukung, menolong satu dengan yang lain. Ya, jadi saling menguatkan. Dakwah ini tidak bisa sendiri-sendiri. Mentang-mentang punya ilmu terus gak butuh orang lain, enggak. Ya. Masing-masing dakwah ini ada perannya. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Yang punya harta dukung dengan harta. Yang punya tenaga dengan apa? Tenaga. Yang punya kekuasaan kedudukan dengan kekuasaan kedudukan. Saling membantu. Bukan saling menjatuhkan. Saling apa? Membantu. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam keburukan, dosa dan permusuhan. Jangan. Malah ganjuan ya, saling tolong menolong, saling buat rencana untuk apa? Melawan kebenaran. Tidak boleh. Untuk agar terjadi permusuhan. Tidak boleh. Ini dosa besar. Ya, dosa apa? Besar. Nabi saja dulu pernah mengatakan ketika masih belum diutus jadi nabi, beliau pernah tergabung dalam namanya Hifdzul Fudul, ya, yaitu perjanjian yang terjadi di antara orang-orang musyrik waktu itu Mekah untuk menolong setiap orang yang terdolimi. Beliau gabung, belum jadi nabi. Ketika Nabi sudah menjadi nabi dan sudah menang, ya, orang-orang musyrik sudah kalah, ya,
Makanya mengatakan seandainya aku diajak lagi untuk berkumpul dalam Hadzul Fudul itu, perkumpulan, dan isinya orang-orang musyrik ini, untuk menolong orang yang zalimi, aku akan ikut. Aku pasti akan penuhi seruannya, panggilannya. Aku penuhi. Apalagi pada orang Islam. Maka jangan sampai tolong menolong untuk apa? Dalam dosa atau membuat permusuhan, jangan. Ya, itu. Hati-hati ya. Jadi tolong menolong itu yang baik untuk agar taat, ya, untuk kebaikan. Ya, jangan dalam permusuhan dan dosa, hati-hati. Makanya para hadirin sekalian, orang yang kalau ikut menolong dalam perbuatan jelek dapat dosanya. Ada acara misalnya ini, isinya maksiat. Ya, loh saya itu enggak ikut masuk acaranya kok. Tapi ikut bantu. Misalnya apa? Diberi izin. Atau misalnya apa? Nyumbang jajannya, ikut dosanya semua. Ya. Yang kemarin kasus yang apa itu? Hafalan surat Ad-Duha itu. Semuanya kena semua itu. Saya kan cuman enggak melok-melok kok. Saya cuman yang beri izin semua dapat. Yang beri izin, yang hadir, yang diam saja. Kenapa? Tolong menolong dalam dosa. Aku gak melok-melok, cuma nyumbang duit, tetap oleh dosanya. Tepuk tangan, itu sama ya. Mentepuk tangan supaya menjadi tambah rame itu. Nah. Sebaliknya, tolong menolong kebaikan, dapat pahala. Walaupun cuma apa? Saya tak tenaga wae. Uang tak punya, kekuasaan tak punya. Apalagi ilmu tak punya, bisa ngayakan barang, dapat pahala. Makanya harus kuat. Muslim itu saling menguatkan, bukan saling apa? Melemahkan. Baik, lanjut. Ayat yang terakhir dalam bab ini, surat Al-Imran 104. Allah mengatakan wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan nanya di antara kalian ada sebagian orang yang menyeru kepada kebaikan. Ini penting. Ayat ini menunjukkan yang pertama, berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena dikatakan hendaknya ada sebagian dari kalian, bukan seluruhnya. Berarti dakwah itu apa? Hukumnya fardu kifayah. Kalau sampai tidak ada yang dakwah, dosa semua, Pak. Di kampung ada kemungkaran, semua diam. Semua dosa. Semua dosa. Mas yo, Pak Yai ini dosa. Iya betul. Ada kemungkaran, diam. Ya, yang ahli sholat tahu ada kemungkaran di kampung, diam saja. Dosa. Dosa. Misalnya contoh nih. Di kampung ada minuman keras. Tahu, imamnya ngerti, muadzinnya tahu, RT-nya tahu, RW-nya tahu, Pak Yai ini tahu, yang lain tahu, terus diem, tidak mendakwai mereka, tidak nahi mungkar, semua dosa. Semua apa? Dosa. Tapi kalau ada sebagian yang sudah mendakwahkan kepada umat ini, ngajak yang baik, nahi mungkar, maka yang tidak ikut-ikut, yang tidak ikut melakukan itu, apa melakukan nahi mungkar, berdakwah, gugur kewajiban. Jadi fardu kifayah harus ada. Kalau tidak ada, diupayakan. Harus ada. Baik, yang kedua. Ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya wajibnya kita itu menyeru kepada kebaikan, bukan menyeru kepada keburukan. Penting sekali. Ya, dan orang menyeru kebaikan itu harus semangat. Kenapa? Yang mengajak kepada keburukan itu banyak, Pak. Setiap saat, betul apa enggak? TV, lewat koran, lewat omongan, kumpul-kumpul. Kita jangan lemah. Kita harus lebih kuat lagi, lebih semangat lagi gitu. Ya kan? Jangan diam. Harus ada yang menyuruh kepada kebaikan. Dakwah. Dan dakwah itu ibadah. Kenapa? Perintah Allah. Jadi ibadah itu tidak hanya apa? Sholat. Tidak hanya poso. Tidak hanya haji. Berdakwah itu juga apa? Ibadah. Itu. Baik. Hadis yang pertama dalam bab ini nomor 173. Wa Nabi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalala khair falahu mislu ajri fa'ilih." Siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka baginya
pahala semisal orang yang melakukan. Masya Allah. Jadi kalau bapak ibu nyuruh anaknya sholat dapat apa? Pahala itu. Masya Allah ya. Ngajak orang, memberi petunjuk berkebaikan, diikuti, dapat pahala. Bayangkan kalau kita ngajak orang setiap hari, yang nggak sholat jadi sholat, yang nggak ngaji jadi ngaji, ya, yang ngamuan jadi sabar, banyak pahalanya. Ya makanya semangat, ya berdakwah itu apa? Itu ibadah ini. Dakwah itu ibadah. Ya. Pernah berdakwah? Malu. Dakwah itu tidak harus baca ayat. Tidak harus buka kitab. Ngajak orang. Ayo sholat yuk ke masjid. Yang enggak poso Ramadan, ayo poso yuk. Yang ngamuan, ngamuan ayo sih sabar. Itu sudah dakwah itu. Ya. Kalau bisa jangan sampai lewat satu hari kecuali kita berdakwah. Gak harus jadi ustadz berdakwah itu ya. Nabi mengatakan apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Baik, berikutnya. Hadis nomor 174. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah. La yanqusu dzalika min ujurim syai'a. Wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ah. La yanqusu dzalika min asami syai'an." Siapa yang mengajak orang kepada petunjuk, maka baginya pahala, ya, pahala orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi orang-orang tersebut dari pahalanya. Dan siapa yang mengajak orang kepada kesesatan, maka atasnya dosa, ya, dari semua orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ini jelas-jelas ya. Ini banyak hati-hati, ngajak orang itu hati-hati ya. Ngajak itu hati-hati. Jangan sampai kita ngajak kepada yang sesat. Jangan ngajak kepada keburukan, hati-hati. Ya. Jelas ini ya. Ayo, daripada nganggur, ngombe, dapat dosanya di situ. Ayo, joget. Ngomong kira. Ya. Hati-hati itu. Ya, dapat dosanya. Kenapa? Kalau rokokan itu kan ulama beda pendapat itu. Itu perkara khilaf ulama. Yang menganggapnya boleh ya tidak berdosa. Yang anggapnya haram ya berdosa. Yang anggapnya makruh ya supaya jadi tinggalkan. Itu kan khilaf. Yang jelas itu minum minuman keras itu jelas. Ya, itu. Kalau ngajak ngaji. Ngajak ngaji. Ngaji. Terus akhirnya nyalain ulama-ulama. Wah, ya itu repot itu ya. Masya Allah. Kita mentos yang diajak mana itu. Nah, ya itu Masya Allah. Jadi ngajak itu yang benar lah ya. Ngajak-ngajak yang benar. Jadi coba kita punya program dalam seminggu. Harus ngajak orang kebaikan. Itu. Karena yang ngajak jelek ini banyak. Ya, anak-anak SMA ngajak temannya yang baik. Ya, harus begitu. Teman-temannya ngajak kumpulan-kumpulan ngajak yang baik. Silakan mau kumpul-kumpul dalam komunitas misalnya motor kah, komunitas olahraga. Nah, peran kita di situ apa? Ngajak. Nek waya sholat, adzan, ayo sholat. Tak apa-apa, mau motoran, sepak bola, adzan, ayo. Dia mau tidak mau, yang penting sudah ngajak. Jangan malah ngajak jelek, ya. Sholat itu sih, bal-balan sih, keliru. Kembali. Akhirnya lewat sholat ya, keliru. Itu. Baik. Baik, yang berikutnya dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika hari Khaybar, "La'utiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullah ala yadayhi yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh." Besok akan aku berikan bendera ini kepada ketika perang Khaybar ya. Seorang laki-laki yang Allah akan membukakan kemenangan lewat tangannya. Yang dia cinta sama Allah dan cinta kepada Rasulnya. Demikian pula Allah dan Rasul cinta kepadanya.
Oh, Masya Allah ini. Ini keren ini ya. Jadi saya ceritakan sedikit tentang perang Khaybar. Jadi Khaybar itu salah satu tempat perkampungan Yahudi di Madinah. Punya benteng yang kuat. Nah, karena mereka berkhianat, maka Nabi mengepung. Mengepung apa? Khaybar. Sampai beberapa waktu. Mereka tidak menyerah. Kaum muslimin mengepung sampai mereka ini ya tidak kalah, ya tidak menang. Ya. Lalu kemudian Nabi dalam keadaan yang sudah lama ini ya, terkepung tidak kalah, maka Nabi mengatakan, besok pagi aku akan memberikan bendera, maksudnya bendera pasukan ya, kepada seorang laki-laki yang Allah akan memenangkan kita lewat tangan. Bayangkan ini. Orang ini cinta sama Allah Rasulnya, Allah Rasulnya pun cinta kepada dia. Udah, Nabi diam setelah itu. Nah, ketika malam, apa yang terjadi? Ini kan masih malamnya ya, belum besoknya. Fabatan nas yadukuna. Mereka ngomong, siapa ya kira-kira yang bakal diberi kemuliaan sama Allah dan Rasulnya ini, diberi bendera dan akan menang membuka benteng ini. Siapa kira-kira? Ya, ayyuhum yu'toha, siapa? Penasaran mereka. Falamma asbah an-nas ghadau ala Rasulullah. Ketika pagi hari, cepat-cepat orang itu apa? Datang. Kenapa? Berharap mereka ini yang apa? Diberi bendera itu. Kenapa ini jelas kemuliaan, bayangkan. Allah akan menangkan lewat tangannya dia. Dia cinta kepada Allah Rasul dan Allah Rasul cinta kepada dia. Siapa yang tidak senang, Mbak? Kalau dia, kenapa? Allah sama Rasulullah cinta sama dia. Nah, ketika sudah kumpul, apa yang terjadi? Kulluhum yarju ayyutoha. Semua orang berharap. Ternyata ada satu orang tidak ikut kumpul. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Sehingga Nabi tanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Kemana? Kok tidak kelihatan? Maka mereka mengatakan, Yashtaki ainai. Ya Rasulullah, kedua matanya sakit. Kedua matanya apa? Sakit. Apa kata Nabi? Fa'arsilu ilaih. Kalau gitu, bawa dia kemari. Kirim orang untuk bawa dia kemari. Fa'udhiyabi, maka datanglah didatangkanlah Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi? Nah, ini jangan semua niru ya, hati-hati. Kayak iso niru kabeh ya. Jangan sembarangan ya. Fa'ata bihi fa basaqa salam fi ainai. Maka Nabi meludahi kedua mata yang sakit tadi. Tuh. Kedua matanya. Apa yang terjadi? Sembuh. Fa baro'ah hatta ka'an lam yakun bihi wajah. Hingga seolah-olah belum pernah sakit sebelumnya. Kedua matanya. Nah, ini jangan, gak semua orang bisa niru ya. Ya, Masya Allah. Yang itu orang lain tambah sakit, masuk rumah sakit. Ya. Apa yang terjadi? Fa'tahu ar-rayah. Maka Nabi memberikan kepadanya apa? Bendera. Maka berkata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana. Ya Rasulullah, apakah aku akan memerangi mereka hingga mereka masuk Islam? Apa kata Nabi? Unfut ala rislik. Ya. Hatta tanzila bisatim. Kamu terus jalan. Hingga kalau sudah sampai di tepi gerbang mereka, sumaduhum ilal Islam. Ajak masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim. Dan beritahukan kepada mereka apa kewajiban kalau mereka masuk Islam. Dari hak Allah Ta'ala. Allah, demi Allah, la an yadiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min na'am. Allah memberikan hidayah kepada seorang masuk Islam lewat tanganmu. Itu lebih baik daripada onta merah. Masya Allah. Baik, terakhir. Nah, di sini saya baca satu faedah aja terkait dengan bab ya. Untuk selanjutnya kita bahas yang akan datang. Di sini Rasul mengatakan, kita ngajak orang, terus Allah memberikan hidayah lewat tangan kita. Itu nilai pahalanya lebih baik dari nilai onta. Ya. Pernah lihat onta warna merah, Pak? Pernah lihat? Saya pernah lihat, ada onta itu warna seperti biasa ya. Coklat, ada putih, ada hitam, ada merah. Yang merah itu termasuk paling mahal di zaman itu. Kalau mobil mungkin sekarang ya Bugatti, Rolls Royce, BMW biasa, sudah sering dengar.
Mercedes sering kita dengar, Bugatti, Rolls, apa lagi? Ferrari. Nah, itu nilai lebih daripada itu. Kenapa? Orang Arab menganggap onta merah itu harta paling mahal di zaman itu. Artinya apa? Besar sekali. Makanya semangat Pak. Panjenengan, Bu, ngajak orang kok yang tadinya gak ibadah-ibadah, tadinya kafir masuk Islam, tadinya lalai terus ingat, tadinya gak sholat terus sholat, tadinya jelek jadi baik, itu pahalanya besar. Ya, mari semangat untuk berdakwah. Saya demikian. Ada pertanyaan satu, silakan. Ustaz, kalau misalnya kita itu mau berusaha berdakwah dengan cara membacakan mungkin ayat-ayat yang kita tahu, Ustaz, tapi yang kita dakwah itu ternyata merasa tidak nyaman, tidak senang lah. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Karena kita kan pastinya menahan seseorang atau beberapa orang untuk kita ajak ngobrol, tapi ternyata yang kita ajak tidak nyaman. Ya, berdakwah itu kan harus melihat siapa yang kita dakwahi. Harus dengan cara yang paling pas. Harus melihat waktu. Ya kan? Kalau misalnya ada orang sibuk mau berangkat kerja, ya jangan didakwahi. Ya kan? Dia tidak akan dengar gitu loh. Atau dia lagi misalnya lagi ada kesibukan, ya sudah jangan didakwahi. Kita dakwahi yang kira-kira mau mendengar, yang ada waktu dan memang dia memang siap untuk itu. Kalau enggak nanti kita ngomong buahnya, ya enggak ada manfaat. Jadi dakwah itu harus ikhlas niatnya, melihat orang yang didakwahi, kondisinya gimana, sedang apa, dan harus dengan cara yang tepat. Dan kita tidak maksa, misalnya kita ada 10 orang ya, kita dakwahi, ya sudah, yang mau dengarkan silakan, yang enggak kembali tidak masalah. Misalnya kita ada kumpulan orang, terus siapa yang mau saya bacakan? Ini saya bacakan beberapa ayat tadi. Yang mau hadir monggo, yang mau bertahan monggo, yang mau pergi juga silahkan. Karena memang mungkin keperluannya beda. Nah, kita tidak boleh maksa. Jadi yang mau meninggalkan tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, termasuk sekarang ini. Kalau sekarang ada yang mau keluar ya silahkan. Apalagi kita sudah ada deh. Jadi monggo. Saya tidak pernah menahan ketika saya lagi berdakwah itu, termasuk di tempat-tempat lain. Yang mau keluar tidak apa-apa. Mungkin kesibukan. Mungkin ada janjian setelah Isya atau yang lain, maka tidak masalah. Jadi yang penting itu Pak. Dan kita sebagai yang mendakwah tidak boleh tersinggung. Ya. Kalau kita gampang tersinggung, jangan berdakwah. Berdakwah itu rentan disinggung. Nah kita harus siap. Jadi yang penting kita ikhlas, insya Allah akan ada pahala. Allah a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.